Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, awan tebal dan gelap menumpuk lapisan demi lapisan demi menyelimuti seluruh langit. Kadang-kadang akan ada kilatan petir sekitar 10 kaki panjang berkelok-kelok melalui awan gelap. Itu mirip seperti piton raksasa berwarna perak. Itu akan merobek langit dan pancaran kuatnya yang menembus mata akan menutupi seluruh pegunungan di bawah kekuatan luar biasa dari surga. Di bawah lingkungan yang sangat liar seperti ini, bahkan binatang sihir asli dari pegunungan yang dalam tidak berani muncul dengan sembarangan. Mereka semua menyusut di dalam gua mereka. Ada beberapa raungan rendah samar yang mengikuti angin saat menyebar ke seluruh pegunungan. Sebuah pohon kecil tumbang tanpa alasan tidak jauh dari tubuh Xiaoyan. Setelah itu ia terlempar ke puncak gunung. Tidak ada suara sedikit pun yang dikirim dari bawah bahkan setelah beberapa saat. Xiaoyan duduk bersila di atas batu hijau. Tangannya erat memegang gulungan berwarna perak. Di bawah cuaca buruk seperti ini di mana kilat terjadi secara bersamaan, gulungan ini yang biasanya tampak tua dan biasa, secara bertahap memancarkan kehangatan samar. Kadang-kadang, Xiaoyan bahkan bisa melihat benang dari petir berwarna perak yang sangat kecil berkedip-kedip dari dalam ketika tatapannya meliriknya. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia memandangi langit yang tertutup awan gelap dan kilat. Dia mengembuskan udara panjang saat dia menopang tangan kanannya di pahanya. Dia bisa merasakan sedikit gemetaran dalam cuaca dan lingkungan seperti ini, di mana petir yang sangat menakutkan bisa meledak setiap saat. Hatinya jelas tidak setenang apa yang dia tunjukkan di permukaan. "Guru, kapan saya harus memulainya?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan memegang gulir berwarna perak di tangannya. Pada saat ini, 4 kata kuno, gerakan 3000 petir. Pada gulungan itu tampaknya ingin melompat keluar darinya berulang kali melepaskan kresek perak yang samar. "Kamu bisa mulai. Hati-hati. Kekuatan petir angin ini tidak sama menakutkannya dengan api surgawi, tetapi juga sangat sombong. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda mungkin dalam bahaya," ucap Yaolao. Suara serius Yaolao terdengar dalam hati Xiaoyan. "Baik." Xiaoyan mengangguk sedikit. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, tentu saja tidak mungkin semuanya lancar. Meskipun ia telah memperoleh mantra api semacam metode ki misterius yang dapat menelan api surgawi, setelah bertemu dengan Yaolao itu, ia perlu menggunakan hidupnya untuk bertaruh berulang kali selama evolusi metode ki. Karena itu bahaya ini tidak lagi membuatnya takut. Dia percaya bahwa karena Green Lotus Scar Flame yang menakutkan itu tidak membakarnya sampai mati, petir angin saat ini tidak cukup untuk menyebabkan Xiaoyan menarik diri di tengah jalan meskipun itu sangat sombong. "Buka gulungan itu dan letakkan di kaki Anda. Selama waktu ini, kekuatan petir angin adalah yang terkuat. Anda tidak perlu mengarahkannya." Utas petir angin yang tersembunyi di dalam gulir akan muncul secara otomatis. Pada saat itu Anda akan meraihnya ketika berkedip. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan adalah menyerapnya ke dalam tubuh Anda dan memperbaikinya, ujar Yaolao. Yaolao berbicara tentang semua langkah demi langkah penyempurnaan dalam sekali jalan.
Xiaoyan mengulanginya sekali dalam hatinya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang kurang, dia akhirnya mengangguk. Kedua tangannya memegang galungan itu dan membuka permukaan gulungan, di mana air obat khusus dengan beberapa sifat penyegelan telah disisipkan secara tiba-tiba. Saat gulungan itu terbuka, sinar perak yang kuat dan tajam menusuk keluar secara eksplosif dan tiba-tiba. Segera, itu berubah menjadi pilar energi petir besar berwarna perak yang menembus lapisan awan yang tebal dan gelap. Pilar cahaya yang kuat membuat sedemikian rupa sehingga orang masih bisa dengan jelas melihat area lebih dari 50 km jauhnya. Tindakan aneh ini yang tiba-tiba meletus dari gulungan menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut. Ekspresinya juga memucat, namun beruntung bahwa pilar petir tidak bertahan lama sebelum dengan cepat menyusut kembali. Akhirnya sekali lagi dikembalikan sepenuhnya ke dalam gulungan. Melihat gulungan itu kembali normal, Xiaoyan akhirnya diam-diam menghela nafas lega. Dia mengusap keringat dingin di dahinya. Tempat ini tidak terlalu jauh dari wilayah sudut hitam. Jika dia membuat alarm seseorang, kemungkinan beberapa situasi yang tidak terduga dan tidak diinginkan akan terjadi lagi. Xiaoyan jelas tahu tingkat keserakahan dari orang-orang di wilayah sudut hitam. Tentu saja hal yang menyebabkan hati Xiaoyan merasa agak bersalah adalah bahwa gulungan Agility Do Skill ini memiliki asal-usul yang teduh. Setelah melakukan tindakan memblokir jalan dan merebut harta di wilayah sudut hitam, Xiaoyan jelas tahu bahwa dia dan Sekte Darah sudah diam-diam mencapai titik di luar rekonsiliasi. Xiaoyan tidak percaya bahwa ayahnya akan melepaskannya setelah dia membunuh putranya. Saat ini, pemimpin Sekte Darah itu masih tidak menyadari bahwa dia adalah pembunuh rahasia. Kalau tidak, kemungkinan orang itu akan dengan paksa menemukan dia dan membunuhnya, bahkan jika dia seorang siswa di akademi dalam Jianan. Xiaoyan menarik pikirannya saat tatapannya beralih ke gulungan yang ditempatkan di depannya. Mungkin itu karena akton yang tidak biasa sebelumnya. Bulir berwarna perak saat ini sudah dibungkus cahaya berwarna perak samar. Permukaan cahaya memiliki bentuk samar dan aneh yang muncul. Namun, jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, ia tidak akan tahu apa itu. Ketika dia mengingat instruksi Ya Allah sebelumnya di dalam hatinya, Xiaoyan menghirup udara yang dalam dan mulai menenggelamkan pikirannya di dalam tubuhnya dan menenangkan hatinya. Kekuatan spiritualnya pecah dari tubuhnya dan dengan kuat menutupi batu hijau itu. Bahkan partikel pasir yang jatuh di wilayah ini tidak akan bisa lepas dari persepsi spiritual Xiaoyan. Tidak lama setelah Xiaoyan memasuki kondisi fokus, cahaya berwarna perak pada gulungan itu menjadi semakin kuat dengan kilatan cahaya di langit. Pada akhirnya, gulungan itu perlahan-lahan melayang mencapai tingkat dada Xiaoyan sebelum berhenti. Cahaya berwarna perak menjadi semakin kuat. Gambar yang samar-samar terlihat di permukaan juga menjadi semakin jelas. Ketika seseorang melihatnya dalam keadaan ini, itu benar-benar seperti banyak figur manusia dalam berbagai macam bentuk berlari. Meskipun sikapnya berbeda, kaki mereka semua tertutupi oleh ular sanca listrik berwarna perak. Itu mirip petir. Cahaya itu bergerak sedikit, menyebabkan sosok manusia tampak seperti masih hidup. Dengan sedikit fluktuasi udara, banyak figur manusia yang energinya menerobos pengekangan cahaya dan langsung menuju ke langit yang jauh. Kecepatan figur manusia ilusi begitu cepat sehingga menakutkan, seolah-olah itu benar-benar mengabaikan jarak di ruang angkasa. Dalam sekejap saja, sosok manusia ini keluar dari dalam wilayah yang dicakup oleh persepsi spiritual Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan telah lama memasuki kondisi fokus dan telah merasakan sosok-sosok manusia energi saat mereka bergegas keluar dari cahaya, dia memiliki kemampuan untuk menghentikannya
Saat Daoki di tubuh Xiaoyan menyembur keluar dari telapak tangannya, sosok-sosok manusia energi itu sudah bergegas keluar dari jari-jarinya yang menyerang. Wajah Xiaoyan segera dipenuhi dengan beberapa kejutan. Padatkan. Pada saat Xiaoyan merasa terkejut dan kesal, suara akrab Yao Lo tiba-tiba terdengar. Ada kekuatan spiritual yang kuat terkandung dalam suara tua ini. Selain itu, angin bahkan berhenti tiba-tiba di semua daerah di mana suara itu lewat. Angin liar menjadi tenang. Sosok manusia energi yang akan mengisi ke langit juga menjadi diam. Dalam sekejap, sosok manusia energi dimandek di udara sambil membentuk berbagai jenis postur aneh. Kembali, suara rendah dan dalam Yao Lo terdengar sekali lagi. Kekuatan spiritual yang kuat yang pada dasarnya benar-benar menutupi seluruh puncak gunung ini bergegas kembali dengan ganas. Mengikuti penyusutan kekuatan spiritual, sosok manusia itu tampaknya telah menerima daya tarik yang sangat kuat. Ketika mereka dilemparkan dan dikirim terbang sampai mereka semua dituangkan ke kepala Xiaoyan. Hati Xiaoyan masih kaget pada kekuatan spiritual Yao Lo yang terlalu menakutkan ketika pikirannya yang terjaga-jaga. Segera rasa pusingnya melonjak. Dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang sangat aneh bergerak dengan tidak jelas. Namun dia tidak ingat banyak dari mereka dalam keadaan bingung. Kantuknya hanya bertahan beberapa saat sebelum bayangan sosok manusia yang muncul di benaknya juga secara bertahap menghilang. Xiaoyan perlahan-lahan terbangun dari rasa kantuknya. Petir masih menyala di langit. Awan hitam pekat dan gelap tampak menekan jantung seseorang, menyebabkan seseorang kesulitan bernapas. Kekuatan spiritual guru sangat kuat. Jika kita hanya membahas tentang kekuatan spiritual, kemungkinan tidak ada banyak orang di benua Daoki ini yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak heran dia mampu bersaing dengan Douzong elik hanya dengan kekuatan spiritual ini. Xiaoyan sekali lagi mengingat kekuatan spiritual yang pada dasarnya menyebabkan ruang menjadi stagnan sebelumnya, dan keheranan tanpa sadar melintas di benaknya. Berhentilah berpikir secara acak. Petir angin sudah bergerak bersama dengan gambar-gambar itu dan memasuki tubuh Anda. Cepat dan perbaiki mereka. Teriakan rendah Yao Lo tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Teriakan Yao Lo baru saja terdengar ketika tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi diam. Wajahnya memerah seutas kilat kecil yang telah menyusut berkali-kali benar-benar melintas di matanya. Tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel pelatihan. Dia begitu mahir membentuknya sehingga tertanam di tulangnya. Pikirannya memasuki tubuhnya dengan cara seperti kilat. Mengikuti jalan masuk ke pikirannya, Daun kristal di dalam pusaran di tubuhnya juga dengan cepat bergetar. Daoki berwarna hijau yang kuat meletus. Aliran turbulen yang seperti air banjir mengalir ke banyak jalan kinya. Akhirnya berubah menjadi bentuk seperti kapsul yang mengelilingi seutas energi gelap berwarna perak di persimpangan Vena. Karena Yao Lo mengingatkannya pada waktunya, berbagai kekuatan petir angin yang diam-diam bersembunyi di dalam tubuhnya dikelilingi oleh Xiaoyan sebelum mereka dapat membentuk kekuatan penghancur yang kuat. Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi merasa beruntung ketika dia melihat fluktuasi yang semakin kuat menyebar di daerah di mana benang-benang energi berwarna perak itu bertahan. Energi berwarna perak yang tidak jelas berulang kali memutar dan mengeluarkan suara mendesis yang tak henti-hentinya. Itu mirip seperti piton besar yang sudah berurat akar. Di bawah suara aneh yang dipancarkan energi berwarna perak, Xiaoyan agak terkejut menemukan bahwa Daoki yang mengelilinginya benar-benar mulai gemetar pingsan. Sikap seperti itu tampaknya memiliki ketakutan. Sekilas, itu seperti sekelompok besar domba yang mengelilingi ular sanca besar yang sangat jahat. Mereka takut bahwa pihak lain akan membalas dan menyebabkan kematiannya setiap saat. Benang-benang Daoki berwarna perak yang tidak jelas itu juga tampaknya merasakan getaran di sekitar Daoki. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba melonjak. Dimanapun cahaya perak yang kuat lewat, Daoki yang berwarna hijau akan segera menyusut kembali.
Setelah melihat aksi menghindar dari Daoki ini, suara mendesis di dalam cahaya perak juga menjadi semakin kuat. Seolah-olah cahaya perak itu tertawa dengan arogan. Reaksi seperti manusia semacam ini menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut. Namun selain terkejut, Xiaoyan juga memiliki senyum dingin yang samar. Seutas petir angin sebenarnya sesombong ini. Dengusan rendah terdengar di dalam tubuhnya. Mengikuti dengusan ini, Daoki yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba berfluktuasi dengan kuat. Segera, Daoki menjadi sedikit terdistorsi dan gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar dari dalamnya. Mengikuti penampilan nyala api berwarna hijau, energi berwarna perak tampaknya telah menerima kejutan. Cahaya terang itu dengan cepat menyusut ke belakang. Dihadapkan dengan penarikan energi berwarna perak, api hijau Daoki tampaknya telah berubah dari domba menjadi serigala yang ganas dan lapar dalam sekejap. Itu tertutup dengan keras. Selangkah demi selangkah, bersiap untuk dengan bersemangat melompat ke depan kapan saja. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.